Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rahmi Kamali dari kelas 3G NIM 151422166. Kemudian materi kelompok 6 yaitu media pembelajaran audio. Pengertian media pembelajaran audio. Media audio atau media dengar adalah media yang isi pesannya hanya diterima melalui indera pendengaran. Media audio berkaitan dengan indera pendengaran. Pesan yang disampaikan melalui media audio berupa lambang-lambang auditif baik verbal maupun nonverbal. Kemudian jenis-jenis media pembelajaran audio. Jenis-jenis media audio yang ada dan pernah dipergunakan oleh manusia dapat dibedakan menjadi dua, yaitu analog dan digital. Media analog yang pertama ada radio. Radio merupakan media audio yang penyampaian pesannya dilakukan melalui pancaran gelombang elektromagnetik dari suatu pemancar. Suara yang mengandung pesan dikomunikasikan atau diinformasikan melalui alat atau mikrofon yang kemudian akan dipancarkan melalui gelombang elektromagnetik, dan penerima pesan atau pendengar menangkap informasi tersebut melalui pesawat radio. Alat perekam pita magnetik atau kaset tape recorder. Alat perekam pita magnetik sering kita sebut kaset tape. Merupakan salah satu media yang melakukan perekaman menggunakan kaset audio. Kaset pita ini digunakan sebagai tempat menyimpan berkas audio analog yang jumlah waktu rekamannya terbagi ke dalam masing-masing sisi kaset. Kemudian piringan hitam atau gramafon. Awalnya piringan hitam merupakan sebuah alat yang memiliki penayang bergetar untuk menghasilkan bunyi dari sebuah disk. Ide ini berasal dari Charles Cros dari Perancis pada tahun 1887. Namun sayangnya ini tidak pernah terwujud. Pada tahun yang sama, Kevin Gerald Jayadi menemukan fonograf atau pemutar piringan hitam yang berfungsi untuk merekam suara yang kebanyakan digunakan untuk keperluan kantor. Kemudian audio card. Kartu audio kira-kira seukuran amplop bisnis. Kartu audio ini berisi strip pita rekaman magnetik di ujung kartu. Kartu audio pada dasarnya adalah kartu flash dengan suara. Kartu dimasukkan ke dalam slot pada mesin seperti Audiotronics, dan mekanisme pengangkutan memindahkan kartu melalui slot. Suara dapat diputar melalui speaker atau headset untuk penggunaan individu. Kartu suara digunakan dalam sistem dual track yang memungkinkan siswa untuk mencatat responnya sendiri pada kartu dan kemudian dimainkan kembali untuk dibandingkan dengan respon yang direkam sebelumnya. Kemudian jika respon siswa salah dapat dihapus dan ditulis ulang dengan benar dengan hanya menjalankan kartu audio melalui mesin sambil menekan tuas rekaman. Respon siswa dan yang direkam sebelumnya dapat dimainkan seiring dan yang diinginkan hanya dengan membalik tuas. Kemudian media audio digital. Berbeda dengan audio analog, media audio yang bersifat digital memiliki banyak fitur yang berbeda-beda. Media audio digital juga lebih praktis dan memberi kemudahan dengan berbagai alat penyimpanan akses yang lebih canggih. Kemudian menyimpan audio digital, berkas-berkas audio digital dapat disimpan dalam berbagai teknologi, diantaranya yang pertama cakram padat atau compact disc atau CD. Compact disc merupakan sebuah media penyimpanan file audio yang menyimpan musik atau suara dalam bentuk bit informasi digital.
Kelebihan media ini yaitu tahan terhadap kerusakan noda, bisa dibersihkan, dan goresan yang biasa tidak akan mempengaruhi pemutaran ulang. Selain itu, jika komputer yang dimiliki guru dilengkapi dengan CD drive, maka dapat mempermudah pembuatan rekaman. Kemudian yang ketiga ada MP3 audio layer. MP3 merupakan salah satu bentuk atau format penyimpanan file audio yang ukuran filenya lebih kecil. MP3 juga memberikan kualitas suara yang lebih bagus jika dibandingkan dengan CD audio. Kemudian yang ketiga ada WAV atau Waveform Audio Format. WAV merupakan salah satu format penyimpanan file audio yang dirancang dan dikembangkan oleh Microsoft dan IBM. WAV merupakan versi digital dari audio analog yang dibuat dengan menggunakan kartu, suara komputer, dan piranti lunak untuk mengubah dan menyimpan berkas format digital. Kelebihan dan kelemahan media pembelajaran audio. Media audio secara umum juga memiliki kelebihan dan kelemahan, yaitu yang pertama kelebihan, yaitu dapat menggantikan guru dengan lebih baik. Misalnya menghadirkan ahli dalam bidang tertentu melalui media ini. Kemudian yang kedua dapat mengatasi ruang dan waktu. Dan yang ketiga itu relatif mudah dijangkau. Namun kelemahannya yaitu yang pertama kecepatan track bermacam-macam yang disajikan rekaman. Kemudian yang kedua memerlukan bantuan dari media visual. Kemudian yang ketiga hanya bisa optimal digunakan oleh orang yang memiliki pemikiran abstrak. Memang banyak sekali manfaat dari metode pembelajaran audio ini dan kelebihan serta keuntungan dari metode ini lebih dominan daripada kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu, metode dari media pembelajaran audio ini sangat disukai oleh siswa. Sebab siswa tidak bosan dengan pengajaran guru yang selalu hanya menceramahkan atau menerangkan materi saja tanpa ada hiburan yang membuat siswa jenuh dalam belajar. Kemudian fungsi media audio dalam pembelajaran. Yang pertama itu mengatasi keterbatasan pengalaman. Kemudian yang kedua mendengarkan dan menyimak yang dimiliki oleh siswa. Kemudian yang ketiga mengatasi keterbatasan ruang, waktu, tenaga, serta daya penglihatan. Kemudian yang keempat, media audio yang menarik dapat menimbulkan gairah belajar siswa. Yang kelima, memungkinkan siswa belajar mandiri sesuai dengan bakat dan kemampuan auditorinya. Kemudian yang keenam, media audio dapat menimbulkan sikap positif dan dapat membangkitkan motivasi dan rangsangan siswa untuk belajar. Dengan media audio, peran guru dalam proses pembelajaran berubah ke arah yang positif.